Oh yes. Ayo kita ganti. Bisa sebenarnya. Ya, permata hati. Permata hati. Siap. Siap jadi anak solihah. Suaranya ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil kita menunggu juga untuk teman-teman yang lain yang belum masuk, ya sambil Ustadz ini akan cek yang baru masuk, ya. Nah, silakan anak-anak. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah seperti biasa alat tulis dan buku tulisnya. Kemudian jangan lupa juga ketika mengikuti Zoom meeting ini anak-anak diusahakan memakai seragam sekolah untuk hari ini, hari Senin ya, tanggal 26 Oktober tahun 2020. Setelah itu jangan lupa juga untuk mengisi absen atau menulis absen di ruang chat ya. Di ruang chat silahkan bisa menuliskan nama dan kelas ya, seperti itu. Dan yang berikutnya usahakan untuk wajahnya di video atau di gambar ditunjukkan ya wajahnya ya, tidak ditutup kan, karena beberapa ada yang mungkin masih belum kelihatan wajahnya karena hanya foto profilnya saja. Ya, silakan. Jadi silakan bisa dimunculkan untuk wajahnya seperti itu. Oke, ini ada yang sebentar Ustadz, Bara masih pakai seragam ya. Oke, silakan Mas Bara, silakan pakai seragam dulu ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah jam 7. Mari kita mulai saja untuk pembelajaran kita hari ini ya. Insya Allah untuk hari ini kita tematik pembelajarannya dan insya Allah sangat mudah sekali ya. Baik, mari kita awali untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dan bersama-sama membaca doa bersama-sama ya. Permata hati. Siap jadi anak solihah. Soleh dan solihah ya. Oke. Baik. Oh ya, jangan lupa yang sebelum nanti kita lanjutkan juga nanti kalau sudah misalnya sudah mulai materi, tolong langsung dimatikan ya untuk audionya. Baik, kita mulai. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa bidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Rabbana wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Berikutnya kita murojaah hafalan dulu surat-surat di juz 30 ya. Kemarin kita sudah menghafalkan surat Al-Buruj ya. Sekarang kita coba menghafalkan surat Al-A'la ya, surat Al-A'la. Kita mulai bersama-sama anak-anak ya. Surat Al-A'la dari ta'awudz dan basmalah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'aa faja'alahu yatajannabuhal asqa yang Zakarosma rabbihi fasalla hal tu'sirunal hayatad dunya al-akhiratu suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Allahumma bil Quran ya, mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Quran tadi, dalam Al-Quran tadi ya, surat Al-A'la, Allah memberikan keberkahan, kemudian juga rahmatnya untuk kita semuanya dan perlindungan kepada kita semuanya agar kita selalu sehat dan kemudian juga bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian ya, seperti biasa karena ini kita akan mulai, silahkan bisa tutup untuk audionya, di nonaktifkan ya. Iya. Baik, anak-anak sekalian, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, silakan. Bagi yang mungkin belum siap alat tulisnya, silakan disiapkan alat tulisnya. Kemudian juga bukunya, ya. Yang belum mandi, alhamdulillah sudah mandi semua ya. Iya, sudah mandi semua, alhamdulillah insya Allah. Dan juga sudah sarapan mudah-mudahannya, karena harus tetap sehat ya untuk sarapannya. Nah, saja untuk hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk kelas 4 tema 4, khususnya di tema 4 subtema 1 ya. Oke, saya munculkan. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya anak-anak ya. Silahkan bisa dilihat. Kalau misalnya mau nulis judulnya dulu boleh ya. Silahkan bisa ditulis juga nggak apa-apa. Kalau sudah nanti setelah Ustadz mulai, nanti diusahakan anak-anak mohon fokus dulu ya untuk memperhatikan.
Oke, Permata Hati. Jadi anak solihah. Iya, Jadi anak solihah. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita awali untuk pembelajaran kita pada pagi kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, judul dari materi kita pada pagi kali ini adalah cara menjaga lingkungan alam sekitar kita. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan atau berhubungan erat ya dengan pembelajaran kita sebelum-sebelumnya ya Ustaz Asyifa ya. Jadi contohnya misalnya kalau di PAI kemarin kita belajar juga tentang bersih itu sehat. Jadi nanti akan nyambung ke situ juga anak-anak ya. Kenapa kita atau alasannya kenapa kemudian kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita. Itu nanti akan ada hubungannya ya. Seperti itu. Nah, lanjut berikutnya. Sebelum kita mulai, mari kita ya ini ya. Ini nanti ada hubungannya juga dengan materi yang kemarin ya di PAI yang saya sampaikan. Nah, masih ingat, masih hafal ya adanya lagunya ya? Iya, yuk. Iya, ini lagu di sini senang, di sana senang ya. Tapi diubah liriknya menjadi di sini bersih, di sana bersih. Oke ya. Nah, kita coba bersama-sama tanpa Ustaz coba masih ingat gak ya? 1, 2, 3. Di sini bersih, Yang semangat dong. di sana Bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. Anak-anakku sekalian luar biasa ya. Baik, itu tadi mengawali untuk pertemuan kita ya. Jadi ada lagu yang mudah-mudahan tetap semangat meskipun tadi yang nyanyinya kelihatannya ada yang masih lemes ya. Ya, jadi di sini bersih, di sana bersih. Kenapa sih Ustadz ada lagu seperti ini? Hubungannya apa? Nah, nanti ya, di sini kita bahas bersama-sama ya. Baik, lanjut berikutnya. Sebelum kemudian Ustadz lanjutkan, Ustadz mau menanyakan dulu kepada anak-anak semuanya. Kenapa sih kita harus menjaga? Kenapa kita harus menjaga alam sekitar kita, anak-anak? Siapa yang berani menjawab? Silahkan ya. Agar tidak kotor. Agar tidak kotor, pinter. Agar tidak rusak, apalagi. Mencemari lingkungan. Ya, kenapa tidak mencemari lingkungan? Alam. Nah, kenapa tidak mencemari lingkungan? Kenapa? Ayo. Ada Supaya kenapa, lestari. Supaya lestari. Karena itu ciptaan Allah. Karena alam itu ciptaan Allah. Ya, apalagi? Ada lagi yang lain. Nih, ayo, tidak apa-apa ini mumpung awal-awal biar semangat. Ustaz kasih pertanyaan dulu. Ya, tidak langsung mulai pelajaran dulu. Ini Ustaz mau memberikan pertanyaan dulu. Kenapa kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita? Tidak usah jauh-jauh yang misalnya tidak usah jauh-jauh sampai ke tempat wisata ya di lingkungan sekitar kita. Penyakit. Oh iya, pinter, tidak kena penyakit, luar biasa. Ya, ini mohon maaf Ustadz nggak hafal suaranya yang mana, nggak apa ya. Tapi luar biasa anak-anakku sekalian. Jadi tidak kena penyakit, biar apa tadi kelihatan indah, biar tidak apa tadi ya. Ada yang masih ingat tadi apalagi tadi yang menjawab tadi? Agar tidak kotor. Agar tidak kotor ya tadi Mbak siapa namanya? Agar tidak kotor ya. Terus ada lagi yang lain? Anak-anak ayo jawab dong semuanya ayo. Ya. Ayo siapa lagi? Siapa lagi yo? Kenapa kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita? Kenapa tidak kita biarkan saja sih biar saja Ya ngapain gitu? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang lain coba. Tadi biar tidak kotor, biar bersih, biar indah, biar Karena lestari. itu berhubungan dengan kehidupan manusia. Karena itu boleh berhubungan dengan kehidupan manusia. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Kebersihan sebagian dari iman. Iya, karena kebersihan sebagian dari iman, Masya Allah ya.
Tadi yang menanya, yang penjawab karena berhubungan dengan manusia, kehidupan manusia, apa hubungannya coba? Ayo, ada yang bisa tadi menjawab? Hubungannya apa berarti antara manusia dengan lingkungan? Ada yang tahu? Hubungannya apa? Ya, yang pasti ada hubungannya ya. Kalau nggak ada hubungannya, nggak mungkin kita hidup di alam sekitar ya. Ya, gitu. Karena saling membutuhkan ya. Contohnya kalau kita bahas lingkungan alam sekitar, misalnya apa istilahnya itu, tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ternyata kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari ya, seperti misalnya tanaman padi itu ya, juga kenapa harus kita jaga, ada hubungannya dengan kita. Karena apa? Karena kita juga membutuhkan padi. Nah, maksudnya nanti kalau sudah diolah menjadi beras seperti itu ya. Baik, tadi alhamdulillah saya sudah mulai tadi untuk memancing ya sedikit apa istilahnya itu, anak-anak bukan mancing ikan ya, tapi mancing otak kita untuk bisa berpikir ya. Kenapa sih kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita? Tadi sudah banyak teman kita yang menjawab, luar biasa ya. Nanti insya Allah untuk rekaman ini atau untuk pertemuan Zoom meeting ini apa namanya itu kan ada rekamannya. Jadi anak-anak nanti kalau seandainya ditanya lagi sama Ustadz Ustadzah, kenapa kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita, bisa dicek kembali di videonya seperti itu. Baik, lanjut. Baik, lanjut Ustadz ya, Ustadz lanjutkan ya. Oh iya, sebelum Ustadz lanjutkan ini, Ustadz mau ngecek dulu kelihatannya kok apa namanya ini ada sedikit. Oh iya, di chat ya, di ruang chat ya, nyoba. Oh iya. Nah, ini ya, Ustadz mohon maaf belum bisa melanjutkan kalau misalnya seandainya nanti ada anak-anak yang misalnya menuliskan tulisan, menuliskan apa ya bahasanya Ustazah, mengisi ruang chat dengan kata-kata yang tidak perlu. Misalnya di sini ya, saya sebutkan namanya saja biar ketahuan ya, Mas Sidney, Mas Sidney ini ya. Kemudian Mbak Selma ya, yang lainnya alhamdulillah sudah bagus. Tolong juga tidak mengirim gambar-gambar ya, mengirim gambar-gambar yang tidak perlu ya. Karena kalau enggak nanti saya akan masukkan di ruang tunggu ya, seperti itu ya. Baik, kelihatannya ada beberapa yang Ustadz kelihatannya perlu untuk Ustadz masukkan di ruang tunggu ya. Bentar saja. Oke. Ini mohon maaf Ustadz belum bisa melanjutkan karena masih ada yang mengisi chatnya dengan hal-hal yang tidak perlu. Nanti eman-eman ya kalau misalnya seandainya anak-anak ternyata masih seperti itu. Iya. Oke ya, beberapa sudah Ustadz masukkan di ruang tunggu ya. Tenang, tenang.
Iya, baik. Para mata hati. Siap jadi Iya, anak baik. Ya, solihah. mohon maaf ya. solehah. Iya, mohon maaf untuk apa istilahnya itu. Berikutnya mohon sekali lagi anak-anak tidak menuliskan chat yang tidak perlu di ruang chat, ya. Jika sekali lagi masih ada lagi, langsung Ustadz apa istilahnya taruh di waiting room atau ruang tunggu, ya. Artinya boleh masuk kalau Ustadz izinkan. Kalau misalkan seandainya tidak diizinkan, berarti karena memang Ustadz memang sudah menganggapnya itu memang perlu untuk tidak masuk dulu seperti itu, ya. Jadi mohon sekali lagi anak-anak fokus untuk pelajaran, ya. Ini yang tadi Ustadz sudah keluarkan, ini mau masuk lagi, tapi Ustadz biarkan, ya, tidak Ustadz izinkan untuk masuk, ya. Jadi langsung nanti kalau seandainya masih ada lagi untuk chat-chat yang kurang perlu, langsung Ustadz klik masukkan di waiting room. Terima kasih anak-anak sekalian sudah bisa bekerja sama dengan Ustadz. Lanjut untuk berikutnya, ya. Baik, untuk berikutnya, baik anak-anak kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas tentang kenapa kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita. Kemudian tadi juga kita sudah awali dengan menyanyikan lagu di sana bersih, di sini bersih. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu apa anak-anak? Yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar, ya. Artinya nanti ada hubungannya dengan bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Ya, lanjut berikutnya. Nah, ini Ustadz mulai untuk fokus kita materi kali ini, ya, bahwa ternyata dalam Al-Quran pun Allah sudah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa ternyata di surat Rum ayat 21, ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya apa? Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar kembali atau agar mereka kembali ke jalan yang benar, seperti itu. Jadi ternyata memang yang namanya alam sekitar itu, kenapa kalau kita lihat sekarang atau akhir-akhir ini banyak sekali beberapa tempat itu terjadi kerusakan, ya, itu sebagian memang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ya, kenapa saya bilang sebagian? Karena jika seandainya ada yang rusak, itu memang ada yang memang pengaruh faktor alam, istilahnya memang tidak ada hubungannya dengan manusia. Ada juga yang misalnya karena ulah manusia. Anak-anak mungkin ada yang tahu contoh beberapa kerusakan di muka bumi ini karena perbuatan manusia. Contohnya apa anak-anak? Silakan bisa menjawab. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, pinter. Terus apa lagi? Pohon milik umum. Ya. Menebang pohon sembarangan. Sembarangan, pinter. Apa lagi? Pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar, betul. Apa lagi? Ada lagi yang lain, contohnya kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Tidak menanam kembali pohon yang ditebang. Iya, tidak menanam kembali pohon yang ditebang. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu beberapa contohnya ya anak-anak sekalian ya, yang dibuat oleh karena manusia. Ya, kalau hujan kira-kira termasuk, misalnya kalau hujan, banjir itu termasuk manusia atau bukan ya? Bukan. Gimana? Manusia. Gimana? Manusia? Kok manusia? Ya. Kenapa? Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Kenapa alasannya? Iya, betul sekali, buang sampah sembarangan. Ya, contohnya ini saya sedikit cerita ya, nggak apa-apa sedikit cerita ya. Jadi kalau kita lihat di Jakarta itu kan sebenarnya kenapa terjadi banjir? Salah satunya memang
ada beberapa orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terutama ya, akhirnya apa, terjadi banjir. Ditambah lagi memang daratan di mana itu, daratan di Jakarta itu lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada lautnya. Nah, tapi padahal kalau kita lihat di Belanda, kalau anak-anak pernah lihat di Belanda itu kenapa dinamakan Nederland? Karena memang tanahnya itu benar-benar di bawah laut ya, benar-benar di bawah permukaan laut. Makanya jangan heran jika anak-anak mungkin kalau seandainya nanti suatu saat ke Belanda, nanti ada jalan raya yang jalannya itu di bawah jembatan, apa ya, istilahnya itu di atasnya itu berjalan kapal ya. Jadi kapalnya itu berjalan di atas kita, istilahnya jalan tolnya itu adalah kapal, isinya adalah kapal ya. Artinya mereka di sana memang sudah bisa mengelola tempat dengan baik sehingga meskipun tanahnya rendah tidak terjadi banjir apalagi tsunami seperti itu. Ya, ya itu tadi ya. Jadi contohnya memang ada yang dari perbuatan manusia seperti itu. Ya, lanjut Ustadz. Iya. Nah ini ya. Berikutnya ini langsung Ustadz fokuskan ya untuk bagaimana cara kita menjaga lingkungan alam sekitar itu ya. Yang pertama yaitu apa anak-anak? Kita lihat dulu ya. Lingkungan yang dijaga dengan baik akan membuat nyaman. Sebaliknya lingkungan yang tidak dijaga akan mendatangkan bencana. Mengapa demikian? Ya. Mengapa demikian? Ya, itu nanti ada hubungannya dengan beberapa poin-poin yang nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah, contohnya adalah ini ada gambar apa anak-anak? Terasering atau sengkedan atau istilahnya ini itu apa namanya ya? Di persawahan ya Ustazah ya. Daerah ya betul, di daerah yang dataran tinggi ya. Itu pernah kita lihat pemandangannya, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Kenapa kemudian di sawah itu dibuat seperti ada unda-undaan ya, seperti itu ya. Seperti ada unda-undaan ya bahasanya ya. Nah, itu tujuannya apa? Ya, itu memang dibuat untuk agar bisa menahan erosi. Ya, oh iya. Ini ya. Contohnya ini ya, saya tunjukkan ini. Iya, Mas Erol ini ya, kalian ada yang menggambar ini. Ya, gitu ya. Jadi adalah usaha pembuatan sekedan pada penanaman di daerah pegunungan sehingga lebih bisa menahan erosi. Ini sebagai contoh untuk bisa menjaga lingkungan alam sekitar itu ini dan luar biasa memang para petani ya, mereka meskipun tidak kuliah istilahnya ya, tapi mereka subhanallah sudah pintar sekali untuk bisa membuat sengkedan yang tujuannya memang agar apa? Agar tidak terjadi erosi. Karena kalau misalnya tanahnya itu landai seperti itu ya, miring, apalagi tanah modelnya ya, nanti itu bisa membuat apa anak-anak? Bisa membuat cepat untuk longsor tanahnya ya, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ya, reboisasi ya, usaha yang berikutnya adalah ada reboisasi. Yaitu artinya penanaman kembali hutan yang gundul ya. Dan ini juga sama, tujuannya adalah untuk mencegah tanah yang longsor seperti itu ya. Untuk mencegah tanah yang longsor. Ya, ini mohon maaf nanti mungkin kalau seandainya 10 menit mati ya, berarti nanti anak-anak tidak usah kaget kalau keluar sendiri. Karena ini memang waktunya 40 menit ya. Ini 10 menit lagi kita nanti bisa off ini. Kemudian berikutnya, selain tadi reboisasi, yang berikutnya adalah penebangan hutan secara berkala dan tebang pilih. Anak-anak boleh sebenarnya menebang hutan, atau kita boleh menebang hutan, tapi itu juga harus pertama ada izin. Dan memang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari manusia. Ya. Kemudian secara berkala, tidak terus-terusan berkala itu ya mungkin setahun berapa kali, tidak setahun berkali-kali itu tidak boleh. Ya, kemudian juga yang ditebang kayu yang berkualitas ya, seperti itu. Tujuannya apa? Ini untuk menjaga ekosistem hutan atau lingkungan di hutan itu bisa terjaga dengan baik.
Kalau seandainya hutan itu ada yang pohonnya ditebang, maka akan terjadi misalnya kalau misalnya seandainya itu sering ada penebangan hutan apalagi ilegal atau secara liar ya, nanti yang terjadi adalah apa anak-anak? Tanah longsor, kemudian banjir bisa juga terjadi ya, seperti itu. Dan juga ekosistem alam, contohnya di situ hewan-hewan pun jadinya akhirnya mereka tidak bisa hidup dengan tenang karena banyak pohon yang ditebang seperti itu. Nah, berikutnya pemupukan tanaman ya. Pemupukan tanaman tujuannya adalah untuk memberikan tambahan nutrisi pada tanah yang secara langsung maupun tidak langsung akan diserap oleh tanaman untuk metabolismenya. Pada tanaman semusim seperti kacang-kacangan, sayuran, padi, jagung, dan lainnya, menggunakan metode pemupukan secara disebar dalam lubang atau larian. Artinya ini memang usaha kenapa ada kemudian pupuk tanaman ya, baik itu pupuk kompos, pupuk kandang, dan lain sebagainya, itu tujuannya untuk bisa merawat tanaman ya, agar tetap bisa anak-anak bisa bertahan, dan juga nanti hubungannya juga nanti untuk kebutuhan kita juga ya, seperti contohnya padi seperti itu ya. Berikutnya ya, pembuatan hutan lindung ya. Hutan lindung kalau di sini mungkin kalau hutan kota Rawajawali itu termasuk hutan lindung bukan saja ya. Hutan kota ya, kalau kita mungkin pernah lihat hutan kota Rajawali ya, itu juga termasuk salah satu cara untuk bisa membuat kota Batang itu menjadi hijau, istilahnya penghijauan, dan juga fungsinya untuk bisa menyerap ini udara ya, tidak terjadi polusi udara. Jadi udara kotor itu terserap oleh pohon, semuanya oleh hutan itu sendiri. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ada Suaka Marga Satwa. Ini artinya Suaka Marga Satwa adalah tempat untuk melindungi hewan yang langka, terutama binatang yang langka anak-anak. Ya, ini bisa contoh, kita lihat contohnya itu ada gajah. Kemudian kalau di daerah timur itu ada badak bercula. Di daerah barat maaf ya. Di daerah mana itu ya, saudara? Banten apa ya? Banten ya, itu ada badak bercula 1, bercula 2. Ya, kemudian ada harimau Sumatera ya, itu juga termasuk yang dilindungi. Ya, kalau misalkan seandainya itu tidak dilindungi nanti bisa punah ya, seperti itu ya. Baik, lanjut berikutnya. Ya. Gambar apa ini? Iya. Baik, lanjut berikutnya ya, langsung aja untuk tadi sudah ya untuk beberapa caranya. Nah, nanti untuk tugas anak-anakku semuanya untuk kali ini adalah ya nanti bisa dikerjakan di HP ya. Karena Ustaz memberikan link Google Form-nya. Anak bisa menjawab dengan jawaban yang singkat ya. Yaitu apa? Pertama, bagaimana cara menjaga nggak usah ditulis di buku. Ya, tidak perlu ditulis di buku. Kalau mau ditulis buku juga nggak apa-apa. Yang penting kalian jawab di Google Form-nya ya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara menjaga keseimbangan alam sekitar? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan hutan dilakukan secara ilegal? Tadi juga sedikit Ustaz sudah menjelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, caranya bagaimana? Ini biar mudah anak-anak bisa mungkin lebih enaknya dihubungkan dengan lingkungan sekitar kita. Cara melakukan reboisasi bagaimana, misalnya kalau kita di Batang bagaimana, atau di sekitar lingkungan sekitar kita, seperti itu. Kemudian yang berikutnya bagaimana cara menjaga keseimbangan alam dengan cara terasering. Terasering ada yang tahu ya? Tadi apa terasering itu nama lainnya? Sengkedan ya, atau tempat itu ya, apa istilahnya? Iya, betul. Jadi di sawah, biasanya ada di sawah ya, biar tidak terjadi longsor. Caranya bagaimana? Ya, itu tugas anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang akan terjadi jika keseimbangan alam tidak terjaga dengan baik ya. Akibatnya apa ya? Istilahnya kesimpulannya akibatnya apa anak-anak, seperti itu. Iya, itu ya.
Jadi itu tugasnya anak-anak sekalian untuk hari ini. Saya tidak akan lama-lama. Jadi silakan nanti bisa dikerjakan, ditulis di HP ya. Linknya sudah ada nanti contohnya nanti saya akan tunjukkan ya linknya. Kayak Google. Google Form ya, pakainya Google Form anak-anak. Seperti itu. Ya, sebentar, saya akan tunjukkan untuk linknya. Link Google Form-nya. Ya, nanti insya Allah saya juga akan share di grup ya untuk linknya ya. Seperti kemarin yang pas waktu tematik ya, saudara ya. Beberapa kan tematik kita juga menggunakan Google Form untuk pengerjaannya, ya seperti itu. Jadi juga anak-anak nanti mudah ya, dan juga saya juga mudah untuk mengoreksinya. Waduh, ada coretan lagi. Nah, ini dia. Error. Ya, ini ya. Linknya ini anak-anak. Nah, linknya ini. Iya. Ya, ini ya. Linknya ini anak-anak. Iya. Seperti itu. Ya, baik itu saja mungkin dari Ustadz Widi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Dari Ustadz nanti silakan bisa anak-anak bisa bertanya setelah Ustadz salam ya. Ustadz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak-anak silakan dulunya yang baik ya, biasakan ada Baik. yang kedengaran Us gak kedengeran, Us. anak-anak silakan dulunya yang tegap ya, tidak ada yang sehari-hari menanam ya, misalnya menanam tanaman yang di rumah disirami gitu. Terus mempunyai hewan dirawat, dibersihkan kandangnya, diberi makan. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan dalam sederhana ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak bisa memulainya dari dulu untuk kesehariannya, nanti yang dijelaskan Pak Rudi nanti juga bisa dilakukan nanti kalau anak-anak bisa ya. Jadi bisa memulai di rumah ya, misalnya menyirami tanamannya di rumah, memberi makan hewannya, menghemat penggunaan air, itu adalah satu sederhana yang bisa Anda langsung terapkan di rumah. Ya, apalagi ini masih kondisi di rumah dan bisa diterapkan langsung untuk kegiatan dalam lingkungan. Tetap semangat belajarnya, sholatnya, tilawahnya. Ini rasa dan sholatnya. Selalu senantiasa yo sikapnya yang baik ya nak ya, sikap jujur